berikutnya. Materi berikutnya adalah e-bupot. Sebelum kita ke e-faktur, ternyata ada materi e-bupot. Ini cuma presentasi aja sih, penjelasan secara global dan tidak ada praktek ya untuk e-bupot. Baik, untuk kali ini adalah penjelasan terkait e-bupot ya, SPT masa dan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atau 26 sesuai dengan Peraturan Ditjen Pajak nomor per 04 garis miring PJ garis miring 2017. Latar belakangnya memberikan kemudahan bagi WP untuk membuat dan melaporkan SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26, kemudian memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan bukti pemotongan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak pemotong PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Kemudian ini dasar hukumnya dari Undang-Undang KUP dan PPh, PP nomor 74 tahun 2011 dan seterusnya sampai Cap 368 garis miring PJ garis miring 2020. Yang untuk yang terbaru ini Cap 269 garis miring PJ garis miring 2020, yaitu menyebutkan pengusaha kena pajak atau PKP wajib menggunakan e-bupot per 1 Agustus 2020 dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP pertama seluruh Indonesia. Yang kedua, memiliki pemotongan PPh pasal 23 atau 26 lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak. Yang ketiga, menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 100 juta dalam satu bukti potong. Yang keempat, sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik. Jadi per 1 Agustus itu PKP wajib menggunakan e-bupot, berarti menggunakan e-bupot. Jadi sebelumnya bukti potong itu eh, diterbitkan itu melalui aplikasi ISPT. Namun dengan seiring berjalannya waktu dan termasuk juga untuk menjaga keandalan data bukti potong, sehingga Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan e-bupot untuk pemotongan pasal PPh pasal 23 atau 26 dengan kriteria yang tadi telah disebutkan. Kemudian pengusaha kena pajak wajib menggunakan e-bupot per masa pajak September 2020 dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi syarat menggunakan SPT masa PP pasal 3 dan atau pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik terhadap wajib pajak yang telah terdaftar sebelum 1 September namun tidak memenuhi ketentuan atau baru terdaftar sejak 1 September 2020. Keharusan membuat bukti potong berlaku sejak wajib pajak memenuhi syarat berdasarkan per 04 garis miring PJ garis miring 2017. Di sini juga PKP wajib menggunakan e-bupot per masa pajak September 2020. Dan di sini juga disebutkan ya ketentuan-ketentuannya. Kemudian ini definisi pembukti pemotongan atau bupot. Bukti pemotongan PP pasal 23 atau 26 selanjutnya disebut dengan bukti pemotongan adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh pemotong PPh pasal 23 atau 26 sebagai bukti pemotongan dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh pasal 23 atau 26 yang dilakukan. Ini definisinya. Kemudian ini juga definisi terkait bukti pemotongan pembetulan, yaitu bukti pemotongan yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian bukti pemotongan pembatalan, yaitu
bukti pemotongan yang dibuat untuk membatalkan bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya karena adanya pembatalan transaksi. Jadi jika ada pembatalan transaksi itu membuat bukti pemotongan pembatalan, jika ada kekeliruan dalam pengisian, bisa diralat dengan menggunakan bukti pemotongan pembetulan. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya itu definisi aplikasi EBUPOT. Aplikasi bukti pemotongan pasal 23 atau 26 elektronik yang selanjutnya disebut aplikasi EBUPOT 23 atau 26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT massa PPh pasal 23 atau 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Jadi di sini tadi bukti potong telah didefinisikan ya, dan di sini definisi dari aplikasi e-Bupotnya. Kemudian di sini ada penjelasan tanda tangan elektronik, yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Nanti di aplikasi itu nanti ada tanda tangan elektronik yang berguna sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Kemudian sertifikat elektronik atau biasa disebut digital certificate adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang membuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang digunakan yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Selanjutnya, ini kewajiban pemotong PP pasal 23 atau 26. Yang pertama, membuat dan memberikan bupot kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak atau setiap transaksi. Yang kedua, setiap pemotong wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, pemotong tidak wajib menyampaikan SPT massa PPh pasal 23 atau 26 jika tidak ada transaksi pemotongan PPh pasal 23 atau 26 atau nihil kecuali terdapat SKB, surat keterangan bebas, dan atau surat keterangan domisili atau SKD, dan atau ditanggung pemerintah atau DTP. Jadi kalau misalkan memang SPT masa PPh pasal 2326-nya itu nihil, berarti pemotong tidak wajib menyampaikan SPT-nya. Dikecualikan apabila terdapat SKB, SKD, atau DTP. Selanjutnya bentuk SPT massa dan bukti pemotongan PPh pasal 23 atau 26. SPT massa terdiri dari induk, yang pertama induk, yang kedua daftar bukti pemotongan, dan yang ketiga daftar SSP, PPN, dan atau bukti PBK. Kemudian bukti pemotongan terdiri dari bukti pemotongan PPh pasal 23 dan bukti pemotongan PPh pasal 26. Selanjutnya SPT massa dan bukti pemotongan berbentuk formulir kertas atau hard copy atau dokumen elektronik. Di sini ketentuan penerbitan bukti pemotongan PPh pasal 23. Satu, bukti pemotongan untuk satu wajib pajak, satu WP, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Pemotong pajak dapat membuat satu bukti potong untuk menggabungkan dua atau lebih transaksi sepanjang memenuhi ketentuan di atas. Jadi satu bukti pemotongan itu untuk satu WP, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Bisa digabungkan sepanjang memenuhi kriteria yang ini yang di atas itu ya. Selanjutnya SPT massa PP pasal 23 atau 26 formulir kertas bagi yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Ini masih boleh pakai kertas dengan kriteria yang pertama melakukan pemotongan PP pasal 23 atau pasal 26 tidak lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak. Yang kedua, menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Di sini ada ada petunjuk dannya, berarti dua-duanya harus dipenuhi. Apabila misalkan salah satunya tidak
terpenuhi, misalkan di sini pemotongannya lebih dari 20 bukti pemotongan, berarti sudah tidak boleh menggunakan formulir kertas. Seperti itu. Kemudian lampirannya yang pertama BUPOT, yang kedua SSP atau GPN, yang ketiga bukti PBK, yang keempat surat kuasa khusus bermaterai cukup, yang kelima fotokopi SKB yang telah dilegalisasi, yang keenam fotokopi SKD surat keterangan domisili dan fotokopi SPT masa PP pasal 23 dan atau pasal 26 yang dibetulkan termasuk lampiran dan bukti penerimaan surat. Selanjutnya di sini SPT masa PP pasal 23 atau 26 elektronik diharuskan bagi PP yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang seperti tadi ya, yang bukti pemotongannya lebih dari 20, kemudian jumlah penghasilan bruto dari bukti pemotongan tersebut lebih dari 100 juta. dan selanjutnya sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik. Jadi sistemnya itu apabila sebelumnya sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik, berarti meskipun dia nggak lebih dari 20 atau nggak lebih dari 100 juta di masa selanjutnya, dia tetap wajib menggunakan SPT masa elektronik. Lampirannya adalah file hasil pemindaian atau scan surat keterangan domisili dalam bentuk portable dokumen format atau PDF. Di sini ada syarat untuk menggunakan aplikasi eBupot. Jadi aplikasi eBupot itu ada di e-filing. Jadi seperti ini ya, apa namanya? Syaratnya, step-stepnya seperti mengajukan untuk pembuatan akun di e-filing. Yang pertama biasa mengajukan WP mengajukan EVIN. Kemudian jika sudah memiliki EVIN, bisa mendaftarkan akun di JP Online di djponline.banyak.go.id. Kemudian, jika sudah memiliki EVIN dan terdaftar di JP Online, maka bisa menggunakan aplikasi eBupot pada DJP Online setelah memiliki sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektroniknya sama, pengajuan lagi juga ke KPP. Jika sudah ini pertama, WP datang langsung KPP untuk meminta pembuatan digital certificate. Yang kedua, KPP memberikan DC kepada WP. Jika sudah memiliki DC, berarti bisa login ke dcpajak.go.id di menu eBupot PPA 23 atau 26. Kemudian setelah login, baru bisa membuat putih potong PPA 2326, membuat SPT masa PPA 2326, kemudian menyampaikan SPT masa PPA 2326 melalui JP Online pada channel eBupot. Submit SPT masa PPA 2326 dan mendapatkan tanda terima SPT, bukti penerimaan elektronik atau BPE seperti yang kita pelajari seperti kita lapor e-filing seperti itu. Ketentuan tambahan yang pertama, pengguna baru eBupot di DJP Online terlebih dahulu melakukan proses aktivasi fitur layanan eBupot pada menu profil. Yang kedua, pemotong pajak yang sudah pernah menyampaikan SPT masa PP pasal 23 atau 26 dalam bentuk dokumen elektronik harus menyampaikan SPT tersebut untuk masa pajak berikutnya dalam bentuk dokumen elektronik sesuai pasal 8 per 04 garis miring PJ garis miring 2017. Jadi kalau misalkan sebelumnya udah pakai elektronik, seterusnya harus pakai elektronik lagi. Seperti itu. Sini ada tata cara penerbitannya, ada standarisasi penomoran bukti bupot, bukti pemotongan. Nomor bukti pemotongan itu terdiri dari 10 digit. Ada kode yang 2 digit di depan itu kode bukti pemotongan, yang 8 digit ke belakang itu nomor urut. Terus juga ada kode-kodenya ya. Jadi kode bukti pemotongan diatur sebagai berikut. 3.1 untuk pasal 23 hard copy atau kertas, 3.2 untuk pasal 26 hard copy,
3.3 itu 23 elektronik, 3.4 itu untuk 26 elektronik. Gampang ya. Kemudian nomor urut diberikan secara berurutan, penomoran atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik. Jadi misalkan sebelumnya laporannya kertas, itu penomorannya dibedakan. Jadi berbeda ya, dari depannya aja, dari kode buktinya aja udah beda ya. Nomor urut bukti pemotongan pada aplikasi Bukpot digenerate oleh sistem, nomor tidak berubah bila terjadi pembetulan atau pembatalan. Nomor tidak tersentralisasi, nomor dibuat untuk masing-masing memotong wajib pajak. Jadi nomornya itu tidak tidak unik ya. Jadi tiap masing-masing pemotong pajak itu punya nomornya masing-masing. Jadi nanti bisa aja sama gitu ya. Kemudian mencantumkan NPWP atau NIK jika tidak memiliki NPWP. Kemudian mencantumkan nomor dan tanggal surat keterangan bebas. Yang keempat, mencantumkan tanggal pengesahan surat keterangan domisili. Yang kelima, menandatangani bukti pemotongan dalam hal aplikasi e-Bupot 23 atau 26 berupa tanda elektronik yang melekat pada sertifikat digital. Yang keenam, satu bukti pemotongan untuk satu wajib pajak, satu kode wajib pajak, dan satu masa pajak. Ini udah dibahas tadi ya, ketentuannya. Kemudian ini bentuk dan isi formulir SPT. Bentuknya seperti ini nih. Mohon maaf juga tidak bisa dipraktekkan dikarenakan keterbatasan ini ya, keterbatasan akun karena saya bukan WP Badan jadi nggak bisa mengakses juga. Begini kurang lebih bentuk dan isi formulir SPT-nya. Kemudian di sini formulir daftar bukti pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26 seperti ini kurang lebih. Terus juga di sini juga ada formulir daftar SSP, bukti penerimaan negara, dan atau bukti pemindah bukuan di sini diinput jika emang bukti pembayarannya melalui SSP, BPN, PBK diinput di sini. Seperti kita menginput SSP di itu ya di SPT PPh 21. Nah, di sini formulir bukti pemotongan PPh pasal 23-nya bentuknya seperti ini. Judulnya ada bukti pemotongan PPh pasal 23. Terus kemudian ada formulir bukti pemotongan PPh pasal 26. Ini pakai bahasa Inggris, withholding tax receipt artikel 26. Kemudian penyebab pembentulan SPT, yang pertama kesalahan pengisian bukti pemotongan. Pemotong pajak melakukan pembetulan bukti pemotongan, melampirkan bupot pembetulan dalam SPT pembetulannya. Kemudian pembatalan transaksi, pemotongan pajak melakukan pembatalan bupot, melampirkan bupot pembatalan dalam SPT pembetulannya. Kemudian transaksi yang belum dilaporkan, pemotong pajak membuat bukti pemotongan yang belum dibuat. Yang kedua, pemotong pajak menambahkan bukti pemotongan yang belum dilaporkan. Yang ketiga, memberikan bupot yang baru ke dalam pembetulannya. Ini penyebab-penyebab pembetulan SPT. Selanjutnya, di sini ada ketentuan pembetulan bukti pemotongan. Pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian pada bupot kecuali untuk nomor bukti pemotongan. Nomor bupot itu sudah ini ya, udah pasti nggak bisa diubah-ubah ya. Yang kedua, nomor yang dicantumkan dalam bupot pembetulan adalah sama dengan nomor bupot sebelum dibetulkan. Jadi kalau misalkan kita membetulkan bupot, nomor bupotnya itu sama, jadi tidak berubah. Yang ketiga, pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya bukti pemotongan pembetulan. Kemudian, pemotong pajak harus melampirkan bupot yang dibetulkan dengan bukti pemotongan pembetulan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan. Jadi bukti bupot yang dibetulkan itu harus dilampirkan juga ya. Ini ada banyak lagi ketentuan pembatalan bukti pemotongan. Ini ada 5, bisa dibaca sendiri. Kalau tadi pembetulan ada 4, kalau ini pembatalan. Kemudian ketentuan penambahan bukti pemotongan
juga ada sekitar 6 poin. Selanjutnya, ini ada skenario dan action akibat pembetulan bukti pemotongan. Skenario-nya jumlah PPh yang dipotong pada bupot pembetulan sama dengan bupot yang dibetulkan. Eh, Kalau misalkan jumlah PPh yang dipotong itu pada bukti potong pembetulan itu sama dengan bukti potong yang dibetulkan, berarti pemotong tidak perlu melakukan penyetoran lagi karena melakukan penyetoran tidak perlu melakukan penyetoran atau pihak yang dipotong tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian. Jadi kan misalkan udah dibetulin terus ternyata sebenarnya sama aja nih nilainya, berarti nggak perlu nyetor lagi atau nggak bisa meminta permohonan pengembalian. Jika jumlah PPh yang dipotong pada bukot pembetulan lebih besar dari bukti potong yang dibetulkan, berarti harus melakukan penyetoran. Misalkan bukot yang dibetulin lebih besar nih, yang tadinya bukotnya itu 1 juta, pas dibetulin jadi 1.200.000, berarti harus disetorkan atas kekurangan PPh yang dipotong. Begitupun sebaliknya, ya, apabila jumlah PPh yang dipotong pada bukot pembetulan lebih kecil dari bukti potong yang dibetulkan, maka pihak yang dipotong bisa mengajukan permohonan pengembalian kelebihan. Seperti itu, atas pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terhutang. Akibat pembetulan bukti pemotongan, jumlah PPh yang dipotong pada BP pemotongan dibandingkan dengan BP yang dibetulkan. Tidak ada kelebihan atau kekurangan. Oh, ini sama kayak tadi sebenarnya. Kalau sama ya, kalau misalkan sama ya berarti nggak usah nyetor atau nggak bisa ngajuin pengembalian. Kalau kurangnya harus nyetor, kalau kelebihan bisa mengajukan permohonan pengembalian. Pembatalan dan pembatalan bupot ini apa namanya, perbandingan yang peraturan yang lama Per 53 garis miring PJ garis miring 2019 dengan Per 04 garis miring PJ garis miring 2017. Di aturan yang lama tidak ada aturan untuk pembatalan bupot. Di Per yang baru mengatur mekanisme pembatalan bupot. Di peraturan yang lama, jika salah mengisi data di bupot tersebut mengakibatkan adanya PPN terlebih dipotong, maka terpotong dapat minta restitusi. Kalau di Per 04 menjaga dari tetap sama sih, kalau misalnya di Per 04 bisa diminta pengembaliannya. Kemudian yang peraturan lama pada prakteknya pemotong membuat pembatalan bupot dibanding pemotong minta restitusi atas PPh yang lebih besar, pemotong meminta bukan meskipun pemotong. Kalau dulu itu berarti pada prakteknya pemotong membuat pembatalan bupot dibanding terpotong meminta restitusi. Oh gitu. Berarti pada sebelumnya itu pemotong seringnya membuatnya pembetulan dibanding terpotong minta restitusi. Untuk yang baru, pembatalan dapat dilakukan pada setiap data di bupot selain nomor bupot. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian tidak ada aturan untuk di peraturan yang lama, tidak ada aturan untuk pembetulan bupot. Di peraturan yang baru mengatur mekanisme pembatalan bupot dan seterusnya. Tidak ada ketentuan lainnya selain wajib pajak yang ditetapkan dengan Cap Dirjen, tetap mengacu pada aturan Per 53 garis miring PJ garis miring 2009. Yang selanjutnya, penyampaian SPT masa PPh pasal 23 atau 26 dan atau pembetulan untuk masa pajak sebelum berlakunya Per Dirjen ini tetap mengacu kepada peraturan Per 53 garis miring PJ garis miring 2009. Per Dirjen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ini progres implementasinya berawal dari 2017 ya, dan baru diterapkan keseluruhan WP itu di tahun 2020. Dan kemudian ada yang perlu wajib diperhatikan bagi usul e-bupot, yaitu sama kayak itu ya, syarat-syaratnya itu memiliki DC, digital sertifikat, dan akunnya. Ini kalau nggak punya kan gimana mau bikin ya, karena kan awalnya di sini nih, ini punya DC dan punya akun DJP online. Kemudian kalau misi nomor SKB divalidasi by system,
Perlu diperhatikan bagi SKB yang masih diproses manual di KPP tidak dapat divalidasi. Jadi nomor SKB-nya ini harus divalidasi oleh sistem. Jika masih manual, tidak bisa divalidasi. Kalau diproses manual di KPP, jadi di KPP itu ada dua, validasinya by system dan validasinya manual. Kalau misalkan manual, itu berarti tidak dapat divalidasi di aplikasinya. Yang ketiga, mempersiapkan semua transaksi PP23 dengan identitas NIK atau NPWP bagi WPDN. Dan ini untuk transaksinya dipersiapkan NIK dan NPWP-nya, NIK atau NPWP ya. Kemudian, ketika SPT masa PPh unifikasi diberlakukan, PP juga sudah siap untuk membuat bukti pemotongan PPh dengan identitas NIK atau NPWP bagi WPDN. Nah, ini sedang berjalan proses migrasinya SPT masa PPh unifikasi. Jadi nanti bukti potong untuk WP itu bisa menggunakan NIK atau NPWP bagi WPDN. Di sini ada contoh kasus. Ini banyak kasusnya. Bisa dibaca sendiri ya. Kemudian kayaknya sih itu aja. Soalnya nggak ada prakteknya juga untuk e-Bupot. Ntar. Ini saya mau menampilkan ini ya. Jika nanti Bapak Ibu harus mengaktifkan fitur e-Bupot. Di sini sudah login ini ya di e-filing. Di sini ada e-Bupot PPh pasal 23 atau 26 ini harus apa namanya ya, diaktifkan gitu. Jadi tidak langsung otomatis teraktivasi. Ada di profil, kemudian aktivasi fitur e-Bupot PPh pasal 23 atau 26 di sini. Bisa nggak ya? Ya, oh bisa. Oke, di sini nggak, udah diaktifin tapi nggak muncul. Ya begitulah kira-kira, harusnya sih muncul ya, mungkin karena sayanya WPOP jadinya nggak muncul. Oke, informasi nggak ada. Ya begitu kurang lebih Bapak Ibu untuk untuk materi e-Bupot. Selanjutnya kita lanjut ke materi e-faktur. Silakan dibuka Google Drive-nya ya. Terus silakan di-download ini nih, e-faktur dummy Windows 32 bit, kemudian soal latihan 1 e-faktur dan simulasi PPN V2. Silakan di-download dulu.
Sembari menunggu download, ini ada penjelasan sedikit, ada PPT-nya. Faktur pajak. Pengusaha membuat faktur pajak wajib menggunakan faktur. Sini ada definisi PKP, pengusaha kena pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP, dan atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP yang dikenai PPN berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai UU PPN 1984 dan perubahannya. Wajib PKP apabila penyerahan BKP atau JKP lebih PKP 4,8 miliar setahun. Jadi proses bisnisnya itu Bapak Ibu, jika nanti emang mau mengurus e-faktur ya, untuk saat ini nanti kita menggunakan e-faktur dummy. Jadi nanti step-stepnya untuk bisa menggunakan e-faktur, yang pertama WP telah ber-NPWP. Pasti ya itu kalau harus NPWP dulu ya. Yang pertama harus mengukuhkan permohonan, harus mengajukan permohonan pengukuhan PKP. Terus nanti passwordnya dikirim ke email, kemudian input passphrase. Kemudian juga melakukan permohonan sertifikat digital. Ini bisa diajukan saat permohonan pengukuhan PKP. Jadi sekaligus tuh biasanya permohonan pengukuhan PKP dan permohonan sertifikat digital. Kemudian tahap yang ketiga, penelitian lapangan, yaitu nanti ada petugas kami yang mengecek lokasi WP. Kemudian jika jika sudah dicek lokasinya dan di-approve, nanti akan diarahkan untuk menginstalasi e-faktur. Yang pertama itu aktivasi sertifikat digital, yang kedua mendapat sertifikat digital, yang ketiga download atau copy atau install e-faktur. Seperti itu proses-prosesnya ya. Kemudian kelengkapan permohonan pengukuhan PKP. Nah, di sini ada beberapa kelengkapannya apabila Bapak Ibu mau mengajukan permohonan pengukuhan PKP. Untuk orang pribadi, fotokopi KTP, WNI, fotokopi kita stop kitab untuk WNA, kemudian surat pernyataan. Ya, badan itu fotokopi akta pendirian dan perubahannya, kemudian FCNPWP pengurus atau paspor, atau paspor ini WNI, dan surat pernyataan. Badan dalam ini maksudnya badan yang cabang itu syaratnya fotokopi akta pendirian dan perubahannya atau penunjukan BUT, kemudian fotokopi pengurus atau paspor untuk WNI dan surat pernyataan. Untuk badan yang JO atau Joint Operation, syaratnya itu fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian. Yang kedua fotokopi NPWP anggota. Yang selanjutnya fotokopi NPWP pengurus atau paspor bagi WNI dan surat pernyataan. Nah, surat pernyataan bermaterai dari wajib pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan. Jadi pernyataan itu kayak itu ya, menyatakan kegiatan usaha tersebut di tempat kegiatan usaha pekerjaan bebas tersebut dilakukan. Jadi ada surat pernyataannya. Nah, ini nomor 1, nomor 2 ini. Nomor 1 itu formulir pengukuhan PKP, yang kedua itu permintaan untuk sertifikat elektronik.
Nah, di sini ada kelengkapan permohonan sertifikat digital. Nama dokumen ini ada beberapa, ada panjang ya, silakan bisa dibaca sendiri. Kemudian ada validasi atau survei lapangan, pendukung survei, foto lokasi kantor usaha, dan lokasi, telepon yang bisa dihubungi. Jadi setelah uh, permohonan ini, dokumen-dokumen ini diajukan, nanti ada petugas kami yang meninjau langsung ke tempat lokasi usaha Bapak Ibu. Kemudian aktivasi e-faktur apabila di sudah ditinjau lapangan, nanti akan selanjutnya diarahkan untuk mengaktifasi e-faktur. Sertifikat elektronik diberikan secara langsung kepada pengurus, kemudian instalasi atau kopi software e-faktur itu ada di helpdesk. Jadi tiap di KPP itu apabila Bapak Ibu sudah pernah ya, biasanya kan di helpdesk untuk aktivasi e-faktur atau instalasi dan kopi softwarenya bisa e-fakturnya ada di helpdesk. Di sini ada definisi e-faktur, e-faktur, faktur pajak. Ada e-faktur adalah faktur pajak berbentuk elektronik. Uh, atau e-faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini contoh faktur pajak dan ini ada contoh nanti aplikasi yang akan kita buka, aplikasi fakturnya. Kemudian pengusaha kena pajak pedagang eceran itu yaitu yang dimaksud pengusaha kena pajak pedagang eceran itu penjualan eceran langsung konsumen akhir tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang, dan transaksi secara tunai dan menyerahkan barang atau jasa yang dibelinya. Nah, untuk ini, eceran ini menggunakan faktur pajak sederhana. Faktur pajak sederhana yaitu faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak secara eceran. Di sini uh, ada ketentuannya e-faktur. E-faktur harus mencantumkan satu identitas ya, nama, alamat, NPWP, yang menyerahkan BKP atau JKP, kemudian nama, alamat, NPWP, pembeli BKP atau JKP, jenis barang atau jasanya, PPN yang dipungut, pajak penjualan atas PPNBM-nya, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak, dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur berupa tanda tangan elektronik. E-faktur pembeli tak ber-NPWP. Ini ada di sini. Apabila nanti ada yang nggak ada NPWP-nya, berarti nanti di kolom referensi faktur harus di-input NIK-nya. Jadi diminta untuk mencantumkan NIK apabila pembelinya itu belum mempunyai NPWP atau paspor ya untuk warga negara asing pada kolom referensi faktur. Kemudian sanksi faktur pajak tidak lengkap yaitu 2% dari DPP. Terima kasih. Oke, itu penjelasan faktur secara globalnya. Udah di-download aplikasi e-fakturnya. Sudah, Ya, Pak. sudah, Pak. Udah ya. Sudah, Pak. Oke, sebentar. Jika sudah di-download, silakan diekstrak.
nanti hasil ekstraknya akan berbentuk seperti ini. Faktur dummy Windows 32 bit. Dibuka. Tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jika di dalamnya ada folder DB, itu dihapus aja ya. Misalkan kayak gini nih, ada folder DB kayak gini, ini dihapus aja. Nanti kita biar ulang dari awal. Ini posisinya punya saya udah kehapus, yang akan dipakai. Apa punten Pak? Hah? Saya kan udah pernah ini apa download e-text-nya, apa e-fakturnya. Hah? Ini perlu dihapus lagi nggak DB-nya? Tapi sebelumnya dipakai nggak? Dipakai praktikum. Oh, dipakai praktikum. Di itu aja kali. Di kopas aja. Di, di kopas. Maksudnya dibedain lagi. Terus dihapus yang satunya gitu. Oh, file e-faktur dummy tadinya ininya ya. Nah, faktor daminya dikopas lagi, terus DB-nya yang salah satu dihapus, takutnya butuh buat dipelajari lagi gitu. Tapi kalau emang nggak butuh ya dihapus langsung juga nggak apa-apa sih. Tapi bakal ngaruh nggak Pak? Nanti kan Nggak dua, ngaruh. dua aplikasi gitu satu file. Nggak ya? Nggak ngaruh kok. Nanti dia eh, bukanya tergantung di folder mana yang kita buka sih. Jadi nggak bakal tabrakan. Oh, baik Pak. Ya. Hapus dulu. Oke, jika sudah tampilannya seperti ini, bisa diklik yang etaxinvoice.exe. Terus juga silakan dibuka soal latihan 1 e-faktur. Jika sudah dibuka, e-fakturnya kan akan muncul pilih database ini nih ya. Kalau pilih yang lokal database, terus diklik connect. Pak, punten, kalau punya saya nggak ada yang exe-nya itu gimana ya, Pak? Eh, nggak ada gimana tuh? Nggak ada, adanya cuma e-tax invoice sama e-tax invoice main. Sebentar, sebentar. Coba di share screen, bisa? Wah, dari HP nih. Bisa Bisa ya? dari laptop. Oh, coba. Ya, saya share screen dulu ya, Pak ya. Ya. Udah muncul belum, Pak? Oh, oh yang ini nih, yang etax invoice main. Ini nih, yang Oh, atas. yang main ya? Ya, Ini ya? sorry, yang bawah, etax invoice aja. Coba Iya. dibuka. Oke, Pak. Ya. Sebentar. Yang ini bukan, Pak? Gimana? Nggak itu, belum muncul. Belum. Udah muncul tapi di ini ya, tapi di share screen sih belum ada. Mungkin salah select kali ya. Udah sih, udah muncul di sini. Ada Nah, local database sama network database. Terus ada oh, connect-nya. udah isi yang lokal aja. Ya, Lokal makasih, terus Pak. ya klik connect di ini ya, di stop share ya. Oke, siap.
Oke, lanjut lagi. Nanti kalau tadi sudah diklik connect local database akan muncul register a tax invoice. Seperti ini. Nah, muncul seperti ini ya, silakan diisi NPWP-nya. NPWP-nya dari mana? Dari sini nih, dari readme.txt. Maaf Pak, Ya, kok ini saya langsung suruh login ya, name user and password. itu yang folder DB-nya dihapus dulu deh, di close. Terus folder DB-nya dihapus. Ada nggak? Ya ada Pak. Ada ya. Kalau ada dihapus DB-nya, terus dibuka lagi. Terus connect-nya kemana Pak? Local database apa network? Ya, lokal. Lokal, oke Pak. Makasih Pak. Oke. Ada lagi yang bermasalah? Teman ya harusnya. Jangan lupa dibuka yang ini nih, yang readme.txt. Isinya tuh NPWP-nya, ada kode aktivasinya gitu ya. Oke, jika NPWP sudah diisi, silakan ini dia minta sertifikat user. Kita klik open, cari di folder yang tadi teman-teman taruh e-fakturnya, di folder e-faktur tadi tuh. Di sini ada file yang belakangnya titik P12. Kalau sudah ketemu, bisa diklik open. Masukkan passphrase sertifikat. Passphrase-nya itu ada di sini nih, di readme.txt. Passphrase-nya 123. Klik OK. Dan nanti akan muncul seperti ini. Sertifikat usernya telah terisi. Apa maaf. Ya, Tadi kan kalau di copy gitu, saya kan tadi hapus DB-nya tuh dia nggak di copy dihapus aja. Terus pas dimasukin sertifikatnya sudah terdaftar. sudah terdaftar. Ya, Oh iya, berarti bisa langsung login dong. bisa Kak kalau saya masih ingat kok. Oh gitu, ya udah langsung login aja. Ini kalau buat teman-teman yang lain, kalau misalnya emang dari apa dari awal banget gitu. Kalau udah bisa login nggak apa-apa, pakai yang udah bisa login aja. Kenapa? Kalau udah bisa login ya udah Bapak buat yang sertifikat usernya boleh diulang nggak Pak? Soalnya tadi oh baru kebuka. oke. Ini diklik open, terus ini cari di ini ya, di folder yang tadi, folder e-faktur yang Bapak Ibu buka tuh, diarahinnya ke folder yang itu. Kalau gampangnya ini kan foldernya udah kebuka, atasnya di copy aja nih. Copy, terus taruh bawah sini, di paste, enter. Nah, langsung muncul.
Kalau sudah muncul kayak gini, silakan diklik open. Passphrase-nya ada di readme.txt. Jika sudah kan dia minta kode aktivasi nih. Nah, kode aktivasinya juga ada di readme.txt nih. Kode aktivasinya ini nih. 1 sampai 9. Paste. Kemudian klik register. Kemudian di sini ada session. Maaf, Ya, punya saya sertifikatnya tidak bisa dipakai katanya. kenapa tuh? Coba di share screen coba. Bisa nggak? Oke, saya buat begitu. Oh, bentar. Ya, request remote ya. Coba di close lagi. Eh, ini, kok malah nge-close? Coba tolong di share screen lagi, tapi share screen-nya yang tulisannya screen ya. Bentar Pak harus ngulang. Oh gitu, oke. Sebelumnya udah pernah pakai ini berarti? Apa gimana? Belum. Oh belum. Di laptop yang satunya pernah. Kalau di Oh, laptop ini belum. tapi ini belum. Ini yang dari download yang dari itu Google Drive. Iya. Oke. Oke. Coba saya ulang dari awal ya. Terus. Nah, ini mau. Terus udah aktivasi. Nah, oke sampai sini ya. Oke, sampai sini nih. Di udah selesai sampai sini. Berarti udah sama nih sama yang step punya saya. Saya stop ya. Oke, udah sama tuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Tadi cuma di apa? Di delete aja ya folder DB-nya. Tadi udah di delete sih, tapi nggak tahu kenapa masih ada. Ya udah nggak apa-apa. Oke, udah nyampe sini nih. Silakan diisi captcha-nya sesuai yang tampil di komputernya masing-masing, di laptopnya masing-masing. Password, user, Enova.
Password Enova. Nah, kalau misalkan tadi captcha dan passwordnya sudah diisi, nanti akan muncul seperti ini, register user lokal. Register user. Nama user. Ini bebas sih mau diisi apa. Admin, nama lengkap, Fikri. Passwordnya 123. Ini Ini pakai bebas. nama sendiri aja ya, Pak? Ya, nama sendiri aja. Ini bebas ya mau mau passwordnya apa, yang penting nanti masih ingat gitu, gampang dihafal. Jika sudah, klik daftarkan user. Register user sukses. Oke, nama usernya admin, password 123. Nanti dia akan minta login ulang ya Bapak Ibu. Sesuai dengan nama user dan password yang tadi Bapak Ibu input. Pak, maaf. Ya. Password Enova yang mana ya? Maaf tadi ini komputernya lumayan lemot. Oh gini, yang ini nih kayaknya nih. Password Enova. Oh itu, oke. Ya. Ada yang terkendala lagi nggak? Bapak tadi saya nanya terus keluar, jadi nggak dengar Bapak jawabnya apa ini Mas tadi yang sama. Sertifikatnya nggak bisa dipakai. Oh, sertifikatnya nggak bisa dipakai. Ya terdaftar, sudah terdaftar gitu tuh. Di kelas dulu. Tapi ini udah bisa login kayak gini nggak? Mana? Belum. Soalnya kan belum. DB-nya dihapus pertama tuh, terus Ah, kan regis. Nah, iya. sudah masukin sertifikatnya, kata dia udah terdaftar. Mm-mm. Terus tadi udah nyoba lagi, DB dihapus masih kayak gitu. Oh, coba di di share screen deh. Saya coba lihat. Oke. Oh, Seperti itu, Pak. oh gitu ya. Bentar, saya remote dulu ya. Coba share screen-nya yang tulisannya screen ya. Jangan yang e-fakturnya. Share screen terus yang screen yang bagian kiri atas. Oke, di sini ya. Oh, sorry. Ini DB-nya dihapus kan ya. Oke. Ini yang hasil downloadan dari saya apa beda lagi ya?
Ini dari saya apa belum download dari link drive-nya. Ini yang dari Google Drive. Bukan, tapi pas dulu tuh emang dari Google Drive dari cutting yang ini gitu. Oh, gitu. Dari yang ngasih praktikumnya. Sama aja sih harusnya. Pencet. Bisa. Oh, berarti tadi saya 99 sih, Pak, bukan 0 belakang. Kenapa? Tadi belakangnya 9, nggak pakai 0 belakangnya, maaf. Oh, Yang itu ya? iya. Terus Iya. kode aktivasinya yang ini. Sama 9. Error di service lah. Nah, ini silakan diisi captcha-nya sama passwordnya. Sudah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Di stop share screen ya, biar ganti ya. Oke, aman. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Silakan login. Tadi nama user dan password yang udah dibuat. Klik login. Nah, nanti muncul ini nih. PT Sinchan dan PWP bla bla bla. Alamat bla 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 itu. Jadi mau disclaimer dulu, ini kan e-faktur dummy ya. Jadi belum mengakomodir PPN yang 11%. Jadi masih menggunakan yang 10%. Dan belum ada update lagi nih buat PPN dummy. Jadi kita pakai yang ada aja dulu ya. Terus di sini tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada faktur, dokumen lain, SPT, referensi, manajemen upload, help. Terus yang untuk yang pertama kita copy dulu profil PKP. Dan copy dulu profil PKP-nya ini bebas ya. Pak, maaf, itu tadi klik apa ya? Di ini, di manajemen upload, profil PKP. Oh iya Pak, siapa? Makasih Pak. Yuk.
Ya penandatanganan itu isi nama ini aja ya, nama pribadi aja ya. Hmm. Jika sudah, klik simpan. Profil PKB harus disimpan untuk memulai profil baru. Anda harus merestart aplikasi. Buka aplikasi sekarang, yes. Jadi kita buka lagi. Terus, gimana? Man? Udah semua? Tunggu Pak, masih di dalam ini apa profil. Oh, oke. Agak lumayan lemot masalahnya. Siap. Ditunggu, Pak. Ya. Pilih lokal database ya. Oh, hang laptopnya. Oke. Pilih yang lokal database. Oke, jika sudah, silakan dibuka soalnya. Soal latihan 1 E-faktur. PT Shinchan bergerak di bidang usaha distributor komputer, melaporkan semua transaksi pada periode masa April 2020 untuk kepentingan pelaporan SPT masa PPN melalui aplikasi e-faktur. Di sini ada uraian transaksinya, harus ada informasi tambahan, range nomor faktur, sekian-sekian. Asumsi PT Shinchan sudah melakukan upload data pada saat akan dalam penggantian dan pembatalan faktur. Oke, di sini ada informasi tambahan. Kita eksekusi dulu nih yang range nomor fakturnya ya. Gimana nambahin range nomor faktur? Ada di sini. Ada di referensi nomor faktur. Diklik. Kemudian di sini masih kosong ya.
Ini kita rekam range nomor fakturnya berdasarkan yang di soal. Range nomor faktur 000, 20, 00, 200 sampai dengan 000, 20, 00, 300. Rekam range nomor faktur 000, 20, ini 200. Oke. 0, 20. 00-nya 0 ada berapa kali nih? Ada 5 kali. 300. Direkam dulu ya referensi nomor fakturnya. Jika sudah, silakan diklik rekam nomor faktur. Range nomor faktur sudah berhasil direkam. Nanti ada tampilannya seperti ini nih. Nomor faktur awal, nomor faktur akhir, nomor terakhir yang dipakai, tanggal rekam, tanggal update. Jika sudah, silakan di close. Kemudian kembali lagi ke soalnya. Sini ada beberapa uraian transaksi. Jadi nanti kita yang pertama dilakukan jika aplikasi e-faktur ini menginput lawan transaksinya dulu ya. Jadi biar kita memudahkan saat merekam fakturnya seperti itu. Caranya gimana? Di sini kita lihat uraian transaksinya yang non tanggal 4. Ini nggak ada NPWP-nya, nggak usah direkam. Ibu Mulia ada, berarti ini kita rekam nih dari yang tanggal 5. Caranya kita klik referensi, lawan transaksi, administrasi lawan transaksi. Diklik. Sini masih kosong ya. Kemudian silakan diisi lawan transaksi yang ada di uraian transaksi. Kita klik tambah. NPWP-nya ini. Namanya PT Bumi Mulia. Untuk alamat, jalan, blok, sampai nomor telepon sampai ke bawah ini terserah ya. Tapi ini wajib diisi. Silakan diisi sesuai seleranya Bapak Ibu.
lawan transaksi NPWP sekian berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat lawan transaksi baru? Iya. Silakan diisi Bapak Ibu sebanyak lawan transaksi yang ada di soal. Satu, dua,
Berarti totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Berarti ada 7 lawan transaksi ya. Ada yang udah selesai? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Berarti yang di input itu yang ada NPWP-nya aja ya? Ya, yang ada NPWP-nya aja. Ya baik. Ya. Gimana? Sudah? Jika sudah, silakan di close yang bagian referensi lawan transaksi. Kemudian kita lanjut
ke soalnya. Sekarang kita mulai merekam transaksinya ya. Untuk yang pertama, uraian transaksinya tanggal 4 bulan 4 dibayar tagihan telepon sebesar 1.200.000 termasuk PPN dengan pembayaran berupa kwitansi bla 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 tanggal 05 April 2020. Berarti ini ada pembayaran tagihan telepon. Berarti kita inputnya di ini kalau kita bayar tagihan itu jadinya pajak keluaran apa pajak masukan? Ayo, Keluar. keluaran ya. Bayar pajak masukan, Mbak. Masukan sama keluaran. Masukan kalau bayar mah. Kalau jual baru keluaran. Berarti ini kita bayar berarti pajak masukan. Masukan. Oke, pajak masukan. Di sini karena dia bentuknya itu kwitansi, jadi kita rekamnya di sini dokumen lain. Terus di sini klik pajak masukan. Kemudian klik rekam. Terus di sini ada jenis dokumen, detail transaksi, dokumen transaksi. Silakan dipilih pajak masukan, detail pajak masukan. Sebentar. Sebentar ya. Kalau kita beli itu berarti masukan, kalau kita jual keluaran itu ya. Oh iya Pak, Hmm. itu semisal kalau data lawan transaksinya nggak nggak dimasukin di kolom referensi itu langsung kayak cara cepet di 00000 terus kayak di input gitu nggak masalah kan ya Pak? Nanti sih ngaruhnya Emang pas, 2 kali sih ya, 2 kali. iya, heeh. Itu sih biar Tinggal lebih langsung mudah ketik aja. dia otomatis gitu ya. Iya, itu sih suka-suka ini aja ya, suka-suka Bapak Ibu aja teman-teman kayak gimana gitu. Kalau saya sih apa mikirnya kalau di direkam di referensi itu jadi lebih mudah gitu. Jadi Iya. kita tinggal cari aja kayak gitu. Nanti ini dulu deh. Yang nomor satu kita skip dulu aja. Masih kurang yakin. Berarti kita lanjut ke yang ini ya. Yang tanggal 5 bulan 4 dibeli komputer merek baru PT Bumi Mulia. Berarti ini faktur pajak masukan ya. Dibeli komputer merek baru PT Bumi Mulia dengan spesifikasi bla 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 dengan total harga sebesar 200 juta. Faktur pajak nomor sekian sekian. Oke, berarti di sini kita klik faktur pajak, pajak masukan, klik administrasi faktur. Kemudian di sini ada daftar faktur pajak masukan, kita klik rekam faktur. Terus di sini dia minta nomor faktur kan? Sini kita input nomor fakturnya. Paste, loh, udah kita klik 010, triple 0, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 1.
NPWP lawan transaksinya cari ini bulan bersinar. Jadi nanti kalau kita nggak masukin referensi itu, ini kan nama lawan transaksinya otomatis masuk nih berdasarkan NPWP. Jadi pernah nyoba itu error gitu kalau nggak salah ya. Jadi lebih baik dimasukkan dulu di referensi. Jadi kita ini kan nge-search-nya berdasarkan NPWP dan ini nama lawan transaksinya nggak bisa diedit nih. Jadi udah bawaan dari referensinya seperti itu. Kemudian tanggal fakturnya pakai tanggal ini 05/04/2020. Tab masa pajaknya otomatis berubah bulan 4 2020. Faktor pajak masukan dapat dikreditkan, iya. Jumlah DPP-nya dengan total harga sebesar 200 juta. Rp420 juta atau 200 juta, Pak? Sorry. Oh iya ya. Berarti ini sebanyak 40 unit dengan total harga sebesar 200. Oh, itu Bapak masukin yang NPWP-nya salah, Pak. yang bawah, Pak. Oh salah ya. Sorry. Ini harusnya yang PT Bumi Mulia ya. Oh iya 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 iya. Oh. Oh saya salah masukin ya. Bentar. PT Bumi Mulia. Ini udah bener ya? Nomor fakturnya, Pak. 001. Oh, faktur pajaknya 001. Oh iya, sorry. Saya malah jadi lihat nih yang bawahnya ya. Oke, terima kasih. Dengan total harga sebesar 200 juta. Oke, diklik. Kalau sudah, diklik simpan. Dokumen faktur pajak, masukkan berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Jadi kalau apa, misalkan ada soal kayak gini, biasanya sih dipisahin ya, yang masukan mana, yang keluaran mana. Tapi ini nggak dipisahin, jadi tadi saya bedainnya yang ini nih, yang udah ditebelin, ini yang masukan. Kita input lagi yang faktur pajak masukannya. Sebentar, saya cek dulu yang lain. Sebentar ya. Ini tadi ada tambahan yang ini nih, faktur pajaknya saya lupa masukin. Yang sini, 752.
Lawan transaksinya PT Bintang Terang. Tanggal faktur 08/04/2020. Masa pajaknya tab udah langsung. Kedatangan sebanyak 60 unit dengan total transaksi senilai 600 juta. Jadi totalnya 600 juta. Sama aja kayak tadi ya. Tadi saya lupa nambahin faktur pajaknya, nomornya. Silahkan ditambahin aja di soalnya. Jika sudah, diklik simpan. Dokumen faktur pajak masukan berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Tidak. Dan nanti di sini seperti ini tampilannya. Maaf Pak, Ya, yang bintang terang boleh ini dulu Pak, lihat dulu NPWP sama nomor fakturnya. oh oke. Nomor fakturnya aja. Ini ya, soal ini. Ya, Oke. ya Pak. Oke, kalau sudah tadi ada 2 faktur pajak masukan ya jadinya ya. Oh ya, sekedar pemberitahuan besok kita nggak ada pertemuan dulu hari Jumat. Nanti diberitahukan lagi. Tadi sih saya mintanya hari Senin ya. Tapi nanti dikasih tahu lagi sama adminnya. Jadi besok kita eh, libur dulu ya. Pertemuan terakhir tuh kapan Pak? Tapi kalau nggak salah Senin itu ada jadwal juga dong, Pak. Oh, ada jadwal juga. Tapi Iya, nanti SPT. eh oh ya, kalau di jadwal sih kan sebenarnya mulainya dari Selasa tuh. Dari Selasa sampai jadi Selasa, Rabu, Kamis, Oh iya. Jumat, Senin ya. 5 kan ya, 5 pertemuan. Tapi kan kemarin kita mulai dari Senin ya. Ya, Hari ini kan 4 tuh. Berarti hari Senin besok terakhir. iya Pak. Ya gitu ya. Oke. Nanti saya sih tadi ngusulnya Senin ya, tapi nanti lihat nanti adminnya kali yang konfirmasi di grup gitu aja ya. Berarti nanti Pak tugas dikumpulin hari Selasa. Tugas nanti eh hari apa ya? Terserah terserah teman-teman sih. Saya mah mau hari Jumatnya nggak apa-apa. Maksudnya kalau takutnya butuh waktu lagi atau mau langsung hari Selasa juga nggak apa-apa. Ya siap Paling Pak. lambat Pak. Sabtunya Gimana? kayaknya Pak, soalnya Kenapa? kan Kalau bisa mah nggak ngumpulin tugas. Tapi kan ini saya juga butuh ini ya apa namanya indikator teman-teman ngerti apa enggaknya kan dari situ. Ya siap Pak. Ya, itu ya. Yuk. Sabtunya aja Pak di akhir pekan. Biar Kalau ngasih space untuk yang lainnya. kalau misalkan saya kasih waktunya sekitar misalkan Jumat gitu, Jumat dikumpulin bisa. Jumat Jumat besok Pak, kapan, minggu Pak? depan. Iya, Jumat minggu Ah, depan maksudnya. tanggal berapa? 7 atau tanggal berapa tuh? Tanggal berapa tuh? Coba kita lihat. Pas Jumat, weekend aja sih Pak, Sabtu atau Minggu. Tanggal 8 ya. tanggal Tanggal 9 8. Pak. Tanggal 8 apa tanggal 9? Tanggal 11 aja Pak, hari Senin. Pas weekend aja Pak, Oh gitu. Berarti gini aja kerja nih. soalnya jadi dibagi-bagi waktunya. Atau enggak gini. eh Tanggal 11. tanggal kan 11-nya udah kerja kan, tanggal 10-nya Iya. dah, 10 Ya Pak, 10 Pak, adil Pak. ya. Oke, tanggal 10 ya, fix ya. Ya siap Pak. Oke. Berarti tinggal link itunya aja. 11 Pak. Ya, nanti hari Senin saya kasih ya. Siap.
Ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Nanti ini juga kita lanjut aja lah hari Senin, udah jam 9. Pak, oh iya Hah? Pak, Gimana? ini untuk yang tadi saya coba kerjain yang 1770 polos sama 1771. Mm-mm. Itu uh, untuk form template-nya, Mm-mm. kalau saya download di G Drive itu nggak ada loh Pak. Nggak ada apanya tuh. Nggak ada formatnya, e-formnya gitu. Kalau yang 1770 polos itu kan ISPT-nya Bapak, e-formnya Heeh. Bapak. Iya. Nah, yang 71 itu emang belum ada si e-formnya. Oh iya, emang. Jadi yang 1771 itu karena kan bentuknya, jadi 1771 itu SPT bentuk PDF, bukan e-form jadinya. Jadi kalau sebenarnya sama aja sih, tapi karena emang saya juga keterbatasan ya, maksudnya saya ngasih e-formnya WP juga kan saya salah juga nih. Jadi akhirnya saya pakainya yang SPT itu, yang paling mendekati lah kayak gitu. Jadi nanti diisi manual tuh identitas-identitasnya kayak gitu. Kalau e-form kan otomatis tuh yang nama saya gitu ya. Kalau yang Jadi 17, diisi manual, Pak. Kirain yang e-formnya gitu, makanya bingung nggak ada e-formnya gitu. iya, ntar depan. Kita lihat aja ya Oh, sebelum. iya Pak. Soalnya nggak ada loh e-formnya. Nggak ada ininya ya. Iya, kalau yang di badan itu kemarin kan sempat dengar kalau nggak salah di folder 29. Tapi Heeh, dibukain satu-satu foldernya di SPT itu nggak ada bentar. si e-formnya yang badan. Ya memang nggak ada sih itu mah. Oh, wait. Yang 771 Pak. Saya share screen dulu deh, bentar. Share screen. Share screen. Share. Yang ini bukan sih? 1771. Kosongan ini ya? Ada nggak? Ada, Pak. Ada ya? Bentuknya kan kayak gini nih. Nah, kosong gini kan? Iya. Nah, ini kan PWP sama nama wajib pajaknya. Silakan teman-teman isi manual. Sini, dan jadi cara ngisinya dari depan ini PWP nama wajib pajak diisi dulu. Lupa nomor teleponnya. Dari ada pembukuannya, terus nanti langsung ke yang belakang. Yang seperti sudah dijelasin kemarin. Isi dari belakang. Soalnya keterbatasan ini sih, e-form juga kan karena emang apa nggak ada daminya gitu. Kalau e-faktur kan ada daminya gitu. Terus yang 1770 kan saya bisa download pakai punya saya gitu. Kalau 1771 tuh belum ada. Jadi kemarin nanya-nanya sama yang kemarin ngajar juga, yang sebelum saya ngajar itu pakainya yang ini kayak gitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya, oke. Oke Pak, sepertinya emang nggak komplit ya ngerarnya, Kenapa? ekstraknya. Gimana? Ya sewaktu mengekstrak si rarnya itu Hah? ada kemungkinan nggak Oh komplit iya. gitu. Jadi Oh jadi itu kamu ini ya apa downloadnya sekali ya gitu satu ya? kaligus itu. Oh, coba di ini aja nih, ininya dulu, ini aja sendiri di download. Mm-mm. Oke. Ya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, ini udah jam 9. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin ya, insya Allah ya. Tapi kalau misalkan emang teman-teman mau nyoba lagi, mau nyoba-nyoba sendiri, silakan. Nanti kita hari Senin bakal full bahas e-faktur juga. Dan nanti kalian apa sekalian apa eh, rangkuman apa sih pokoknya nanti akan di list tugas-tugasnya gitu dan linknya nanti saya kasih di hari Senin. Siapa? Oke, terima kasih teman-teman semua atas atensinya. Mudah-mudahan ilmu yang malam ini dan kemarin-kemarin bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta mohon maaf. Lillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima Makasih kasih. Pak. Makasih, Pak. Ya, izin